Saudara-saudariku yang terkasih, bertemu kembali bersama saya, Pastor Postinus Gule OSC. Pada kesempatan ini saya membahas mengenai Bapak Paus merevisi hukum kanonik atau hukum gereja, khususnya buku ke-6 dari kitab hukum kanonik. Mulai dari kanon 1311 sampai dengan kanon 1399. Sebenarnya Bapak Paus Fransiskus melanjutkan revisi yang telah dimulai oleh Paus Emeritus, Paus Benediktus ke-16, dan menerapkan sanksi-sanksi pidana untuk pelanggaran-pelanggaran pidana yang baru. Teks baru merupakan sarana koreksi yang lebih cekatan, yang akan segera diterapkan untuk menghindari kejahatan yang lebih serius, untuk menenangkan luka yang disebabkan oleh kelemahan manusia. Gembalakanlah kawanan domba Allah, Pacite Gregem Dei. Jagalah itu bukan dengan paksaan, tetapi dengan sukarela, menurut kehendak Allah. Bandingkan 1 Petrus bab 5 ayat 2. Konstitusi Apostolik Pacite Gregem Dei yang dengannya Paus Fransiskus merevisi buku ke-6 dari kitab hukum kanonik tentang sanksi-sanksi hukuman dalam gereja dimulai dengan kata-kata Rasul Petrus ini. Naskah baru yang dipresentasikan pada hari Selasa 1 Juni 2021 yang lalu di kantor pers Tahta Suci Vatikan mulai berlaku pada 8 Desember 2021. Buku ke-6 Kitab Hukum Kanonik mulai dari kanon 1311 sampai dengan 1399. Guna menanggapi secara memadai kebutuhan gereja di seluruh dunia, jelas Paus Fransiskus tampak jelas bahwa disiplin pidana yang dipromulgasikan atau diundangkan oleh Santo Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983 dalam kitab hukum kanonik perlu direvisi. Dan tentu saja hal itu memerlukan modifikasi sedemikian rupa untuk memungkinkan para pastor menggunakannya sebagai sarana penyelamatan dan korektif yang lebih cekatan. Untuk diterapkan segera dan dengan kemurahan hati pastoral untuk menghindari kejahatan yang lebih serius dan untuk menenangkan luka yang disebabkan oleh kelemahan manusia. Paus Fransiskus mengingat bahwa Paus Benediktus ke-16 memprakarsai revisi ini pada tahun 2007. Sebuah proses yang melibatkan para ahli kanonik atau ahli hukum gereja dari seluruh dunia. Konferensi para uskup, para pemimpin tarekat religius, dan dikasteri Kuria Romawi. Dalam semangat kolegialitas dan kerjasama. Naskah mendalam dan lengkap yang dihasilkan diserahkan kepada Paus pada bulan Februari 2020. Dalam konstitusi apostoliknya, Bapak Paus Fransiskus mengamati bahwa gereja selama berabad-abad telah menetapkan aturan perilaku atau kode etik yang mempersatukan umat Allah dan para uskup bertanggung jawab memeliharanya. Bapak Paus juga menekankan bahwa cinta kasih dan belas kasihan menuntut seorang bapa untuk berkomitmen untuk meluruskan apa yang terkadang menjadi bengkok. Bapak Paus menjelaskan ini adalah tugas yang harus dilakukan sebagai persyaratan konkret dan tak terpisahkan dari cinta kasih, tidak hanya terhadap gereja, komunitas Kristen,
dan mereka yang mungkin menjadi korban, tetapi juga terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan, yang membutuhkan belas kasihan dan koreksi dari gereja. Pada masa lalu, banyak kerusakan disebabkan oleh kurangnya persepsi tentang hukuman mendalam yang ada di dalam gereja antara pelaksana cinta kasih dan rekursus atau jalan lain atau banding. Ketika keadaan dan keadilan mengharuskannya dengan sanksi-sanksi pidana. Bapak Paus Fransiskus mengatakan kecenderungan ini mewakili cara berpikir yang membuat koreksi lebih sulit, sering menimbulkan skandal dan kebingungan di antara umat beriman. Oleh karena itu, tambah Bapak Paus, kelalaian seorang pastor dalam menggunakan sistem pidana menunjukkan bahwa ia tidak memenuhi fungsinya dengan benar dan setia. Sesungguhnya, cinta kasih menuntut para gembala memiliki rekursus terhadap sistem pidana sesering yang diperlukan, dengan mengingat 3 tujuan yang membuat sistem pidana perlu dalam komunitas gerejawi, yaitu pemulihan tuntutan keadilan, perubahan pelaku, dan perbaikan skandal. Teks baru buku ke-6 dari kitab hukum kanonik, kata Bapak Paus, memperkenalkan berbagai perubahan pada hukum yang saat ini berlaku dan menjatuhkan sanksi pada beberapa pelanggaran baru. Bapak Paus menegaskan bahwa buku ke-6 dari kitab hukum kanonik juga telah disempurnakan dari segi teknis, terutama yang berkaitan dengan aspek fundamental hukum pidana, seperti hak untuk membela diri, undang-undang pembatasan tindak pidana, dan penerapan hukuman yang lebih tepat, menawarkan kriteria objektif dalam mengidentifikasi sanksi yang paling tepat untuk diterapkan dalam kasus konkret, dan mengurangi diskresi otoritas untuk mendukung kesatuan gerejawi dalam penerapan hukuman, terutama untuk pelanggaran yang menyebabkan kerusakan dan skandal yang lebih besar dalam komunitas. Saudara-saudariku yang terkasih, Konstitusi Apostolik Pacite Gregem Dei memang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2021 pada hari raya Pentakosta, tetapi mulai berlaku pada 8 Desember 2021. Dengan kata lain, revisi buku ke-6 dari kitab hukum kanonik mulai berlaku sejak 8 Desember 2021. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita membaca revisi kitab hukum kanonik ini. Kita mempelajari bersama-sama, sehingga dengan demikian juga kita menerapkannya dalam kehidupan kita, dan kita menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh gereja dan oleh Tuhan Allah sendiri. Tuhan memberkati. Amin.